Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faramida Polapa, kelas keperawatan D. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem kardiovaskular atau sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi untuk memindahkan zat dan nutrisi dari sel ke sel. Di dalam sistem kardiovaskular terdapat 3 komponen yang berperan penting dalam sistem kardiovaskular. Yang pertama, jantung. Jantung adalah organ sel seukuran kepalan tangan yang berguna untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Organ ini adalah bagian utama dari sistem peredaran darah di dalam tubuh setiap orang. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah fungsinya untuk mendistribusikan darah ke seluruh tubuh. Ada 3 jenis utama pembuluh darah. Yang pertama, arteri. Pembuluh ini akan membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke semua jaringan tubuh. Yang kedua, kapiler. Pembuluh darah kecil ini menghubungkan arteri dan vena. Yang ketiga, vena. Pembuluh ini membawa darah yang terdeoksigenasi kembali ke jantung untuk dialirkan ke paru-paru untuk menerima oksigen. Yang ketiga, darah. Darah adalah komponen dalam sistem kardiovaskular manusia. Fungsi utama darah adalah sebagai kendaraan, pengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Kemudian di sini saya akan menjelaskan proses peredaran darah. Darah yang kaya akan oksigen dari sini ventrikel kiri ini akan dipompa ke seluruh tubuh. Ke sini melalui katup aorta. Nanti akan dialirkan ke seluruh tubuh. Setelah itu, darah akan kembali ke jantung, membawa darah yang kaya akan karbon dioksida yang dari eksternitas bawah, kemudian yang dari abdomen akan masuk melalui pembuluh darah ini, namanya vena cava inferior, dan dari eksternitas atas, kemudian kepala dan eksternitas kanan kiri atas dan kepala akan masuk melalui, yaitu vena cava superior. Kemudian vena cava inferior dan vena cava superior akan berakhir di ruang yang sama, yaitu atrium kanan. Dari atrium kanan akan mengalir ke sini melalui katup tricuspidalis. Kenapa disebut dengan tricuspidalis? Karena katupnya jumlahnya 3, dan semua katup jantung ini adalah salah satu arah. Jadi tidak memungkinkan untuk adanya aliran baik dalam keadaan yang normal ya. Nah, ini dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan, akan dipompa ke sini melalui katup pulmonal. Dari katup pulmonal ke sini bercabang ke kanan dan ke kiri, ini namanya arteri pulmonal. Pokoknya yang meninggalkan jantung disebut arteri, bukan masalah kaya oksigen atau kaya karbon dioksida. Dari arteri pulmonal ini akan masuk ke pulmonal atau ke paru-paru kiri dan paru kanan. Nah, di paru ini akan terjadi proses difusi atau pertukaran CO2 dengan O2 atau oksigen. Kemudian darah akan kembali kaya akan oksigen. Darah yang kaya akan oksigen ini akan kembali ke jantung, masuk ke sini, dinamakan vena pulmonal. Dari vena pulmonal ini akan berakhir di ruang yang sama, yaitu atrium kiri. Dari atrium kiri akan turun ke ventrikel kiri melalui katup bicuspidalis. Kenapa disebut dengan katup bicuspidalis? Karena katupnya 2, bicuspidalis. Oke, kemudian masuk ke ventrikel kiri dan diulang prosesnya seperti itu sepanjang hidup kita. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.